Halo warga Malaysia, warga Hong Kong, warga Taiwan, Arab Saudi, Emirat Arab, Bangladesh, Pakistan, semuanya apa kabar? Yuk kita sama-sama kita doakan Nikita Mirzani supaya bebas. Tutup, tidak saya buka sama sekali, itu dijamin. Nah lantas saya mengajak kawan-kawan yang mungkin di Jakarta untuk bersama saya mendatangi Kementerian Koordinator Hukum dan HAM, karena saya akan melaporkan peristiwa ini kepada Menteri Hukum dan juga kepada Menteri HAM, yaitu koordinatornya Bapak Yusril Iza Mahendra. Kebetulan saya dari Pradi Oto Hasibuan dan beliau adalah wakilnya, Kak. Jadi ada kesempatan saya untuk bincang-bincang dengan beliau. Ya, kemudian saya akan melaporkan Raffi Zanzabela dan kawan-kawannya atas dugaan pidana pencemaran nama baik atas saya dan rekan-rekan pendukung kita semua, serta fitnah dan perbuatan tidak menyenangkan. Ya, dan kemudian saya akan mengajak teman-teman aksi demo damai di depan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan spanduk, dengan mobil-mobil komando menyuarakan Nikita. Jadi 4 hal itu akan saya lakukan dalam. Tapi ini untuk hal positif ya Kak, takutnya nanti dipelintir Kakak dibilang menjadi provokator. Nggak ada, kalau hal begini nggak ada provokator, Kak. Nggak ada. Saya sudah melakukan penelitian terhadap hal ini selama 1 minggu, dan saya pikir tindakan saya, satu, membuat surat pernyataan penjaminan penangguhan dari teman-teman netizen semua, ini adalah hal yang baik dan diperbolehkan dalam hukum. Kemudian saya datang ke kantor Kementerian Koordinator Hukum dan HAM, dan juga ke Kementerian Hukum dan ke Kementerian HAM. Jadi ada 3 tempat kementerian yang akan saya datangi. Kemudian saya akan melaporkan Raffi Zanzabela dan kawan-kawannya yang biasa di Komar-Komar tersebut atas dugaan pidana pencemaran nama baik, fitnah dan perbuatan tidak menyenangkan, dan saya melakukan aksi demo damai di depan PN Jakarta Selatan. Itu dengan spanduk, dengan nyanyi-nyanyian perjuangan gitu aja, puisi, baca puisi semacam. Jadi ini aksi aksi damai. Aksi demo yang berpendapat di muka umum ya. Hanya aksi damai sih, aksi damai. Oh, jadi nggak perlu izin gitu ya, Kak? Harus izin juga, nanti izin kan? Saya urus. Ya, harus. Ini izin. Kapan, Kak? Ya, pas sidang. Kamis ini, Kak? Ya, Kamis ini, ya. Oke, baik. Ya. Permintaan penangguhan penahanan Nikita Mirzani ditolak, tapi permintaan si Reza Gladys yang meminta video dirinya dan suaminya untuk tidak diperlihatkan ke publik diterima oleh hakim. Kepada Bapak Hakim, seharusnya Anda kan bisa menilai sendiri apakah video itu layak diperlihatkan ke publik atau enggak. Ini persidangan terbuka loh Pak, di mana seluruh Indonesia sudah tahu dan sudah melihat persidangan ini dari awal sampai sekarang. Meskipun si Reza nggak mau video itu diputar, tapi demi keperluan dan kepentingan untuk meluruskan dan membuat terang sebuah perkara, harusnya tidak masalah kalau video itu diputar. Apalagi hakim itu kan memiliki kuasa atas segala sesuatu yang berlaku di persidangan. Hakim berhak menerima atau menolak permintaan pihak-pihak terkait yang terkait di dalam persidangan. Kalau memang cuma hanya ada rekaman suara, it's okay, kita hanya mendapatkan suara. Tapi ini video loh Pak, ada suara, ada gambar bergerak. Harusnya ini diperlihatkan semua untuk memeriksa dan menilai apakah berkesesuaian atau tidak antara suara dan gambar. Sumpah ya, firasatku ini hakim bener-bener sudah berat sebelah, gak bisa netral dan gak bisa berada di tengah-tengah. Ya, apakah hakim ini sudah dibayar atau enggak? Wallahu alam ya, silahkan nilai sendiri. Ahli bahasanya kok nggak punya adab banget itu melebihi gue. Dia ngatain Nikita Mirzani itu lonte. Ahli loh, ahli yang sekolahnya tinggi, bahasanya ngeluarin lonte. Lu kan udah dikasih kepercayaan di persidangan sama hakim, lu bahasanya begitu amat gitu loh. Kalau sama-sama hater, sama-sama artis berantem ngatain lonte nggak apa-apa, kan bukan ahli. Ya ini ahli, bahasanya kayak begitu. Nggak habis pikir aja, gile. Parah sih ini orang beneran. Biarpun lonte Nikita Mirzani, kalau biarpun itu lonte, seleranya tuh bukan elu. Dr. Reza minta hakim untuk berhenti tidak memutar video pada saat persidangan kemarin.
Gua kemarin jujur tidak nonton persidangan Nikita Mirzani karena gua lagi ada aktivitas, tapi gua lihat yang FYP di TikTok gua ini nih sangat-sangat seru ya. Bahkan gua pun bertanya dalam hati gua kayak, ini kenapa tiba-tiba awalnya mereka minta untuk muterin kayak jadi video bukti gitu ya, tapi pada saat sementara dalam pemutaran tiba-tiba si RG ini ya, kalian udah tau lah, dia meminta atau dia kasih surat katanya untuk berhenti memutar kembali video itu atau rekaman itu. Kenapa? Ada apa gitu? Dan banyak banget yang berspekulasi, bahkan banyak banget netizen, bahkan gua pun pribadi sampai berpikir, kok bisa ya kayak ada perlakuan istimewa, dari minta untuk diputar sampai minta untuk diberhentikan itu bisa. Sedangkan si Nikita Mirzani pada saat waktu itu pernah mau nunjukin bukti pemutaran rekaman dan lain sebagainya tidak diizinkan, tidak diperbolehkan lah intinya. Ini udah ikutin maunya untuk putar rekaman itu pun, dan pada saat lagi pemutaran tiba-tiba minta diberhentikan, diikutin gitu sama hakim. Ini sebenarnya harus diperjelas ada apa. Bukan cuma hakim, kita pun sebagai penikmat media sosial termasuk sebagai netizen ya, sampai bertanya-tanya apakah tidak boleh terlalu terbuka atau ada sesuatu ya kan, katanya harus terbuka, berani gitu mempertanggungjawabkan. Nah, dan juga kemarin gua lihat ada gugatan wan prestasi lagi dari Nikita Mirzani dan Ismail ya untuk RG, dan ya banyak netizen juga yang bilang kembali lagi dengan drama yang baru dan lain sebagainya. Gue sih rasa bukan drama yang baru. Mereka tuh bukan orang-orang bodoh guys, mereka sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Mungkin ini ada rencana B-nya, ya kan? Ada sesuatu yang harus mereka persiapkan atau ya udah mereka susun lah. Kita kan nggak tahu ya. Jadi ibarat kata kalau kita mau berperang, ini ada strategi perang yang plan B-nya. Dan kalian netizen Indonesia ya, mohon banget, cukup kita untuk menikmati, jangan lagi memperkeruh suasana. Gua baca-baca komentar dari netizen yang bilang bahwa hakim ini kayaknya perlu dijara dan lain sebagainya. Jangan lagi ya, kita udah damai, kita udah tenang, jangan lagi memperkeruh suasana yang seolah-olah mengajak masyarakat untuk berbondong-bondong melakukan hal-hal yang gak wajar lagi. Jangan ya. Sekalipun memang jujur gue mempertanyakan kenapa bisa seperti itu hakimnya dan lain sebagainya, tapi bukan berarti kita harus main hakim sendiri. Kita punya kuasa hukum di negara kita dan kita percayakan itu semua. Kalaupun mereka ada sesuatu di balik semua ini, ada merah-merah, ada amplop dan lain sebagainya, kita ikutin aja, lihat persidangannya, dan kita berharap bisa terungkap gitu ya kan. Kita doakan bisa terungkap, dan ingat selalu guys, kebenaran itu nggak akan lari kemana-mana kok. Dan kita sebagai penikmat sosial media, sekali lagi gue tekankan, jangan memperkeruh suasana, jangan memancing keadaan supaya jadi sesuatu hal yang buruk gitu guys ya. Pokoknya kita berharap ada keterbukaan dan benar-benar jujur para penegak hukum kali ini, dan kita doakan supaya Nikita Mirzani dan Ismail cepat bebas dan menang dalam persidangan. Ya, kita harus ikutin lagi persidangan selanjutnya, dan mudah-mudahan hasilnya yang terbaik lah. Gimana menurut lo semua? Bener nggak apa yang gue bilang? Coba deh lo semua komen. Jujur, semakin kesini semakin muak sama kasus yang sedang dialami CNM ini. Dari awal memang sudah terlalu dipaksakan kok ini kasus. Sampai endingnya sidang kemarin di hari Kamis terbuktikan ada rekaman si RG yang lagi teleponan sama si M itu ketawa ketiwi. Nggak ada muka sama sekali tertekannya gitu loh. Malah dia yang menyiapkan handphone satu lagi untuk merekam. Sekarang siapa yang mencari? Siapa yang minta ketemuan, siapa yang telepon, tiba-tiba direkam. Terus ini kasus apa? Kasus pemerasan, penyuapan, atau penjebakan? Kalau orang diperas pasti dalam kondisi tertekan dulu. Ini ketawa ketiwi guys, ketawa ketiwi sambil merekam. Aduh, kalau sampai si NM divonis bersalah, bobrok banget sih hukum di negara Konoha ini. Parah. Bingung aku, kita harus percaya sama siapa kalau udah begini.